على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir maghrib ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man roha ilal masjidil jamaati wa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'u darajatan. Siapapun yang melangkahkan kakinya menuju masjid, kata Rasul, niatnya melaksanakan sholat secara berjamaah, setiap langkah yang diayunkannya menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulis untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan. Setiap melangkahkan kaki menuju masjid dan mushola, niatnya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Lalu duduk sejenak dari maghrib menjelang isya, didoakan oleh para malaikat, ditutup dengan sholat isya berjamaah. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang ikut sholat isya secara berjamaah, kata Rasul, maka dia akan dapatkan pahala semisal orang yang sholat separuh malam. Kaum muslimin yang berbahagia, judul tausiah singkat kita pada maghrib ini adalah berusaha untuk istiqomah. Hal itulah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu, kata Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Rasul pun menyuruh kita untuk beristiqomah. Beliau mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Berusahalah kalian untuk istiqomah, kata Rasul, walaupun kalian tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Sehingga tak kalah menafsirkan ayat yang menyuruh istiqomah tersebut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah sahabat Rasul. Abdullah itu sahabat Rasul, Ibnu Abbas pamannya sahabat Rasul. Maka kalau menyebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dua orang yang diridhoi. Ahli tafsir mengatakan tidak ada surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasul yang lebih berat daripada surat Hud yang menyuruh istiqomah. Sampai Rasul pernah ditanya seseorang, "Ya Rasulullah," kata orang itu, "Tuhan sudah berubat." Dinampak dia buat Rasul, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Tuhan sudah berubat." Maka Rasul menjawab, "Yang menyebabkan aku cepat berubah adalah surat Hud dan sejabatnya." Yang dimaksud surat Hud di situ adalah ayat yang ke-112 yang menyuruh untuk istiqomah. Kaum muslimin, jangankan kita orang
gelar Rasulullah. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah. Tapi menurut pengakuan salah seorang istri beliau yang bernama Ummi Salamah, salah seorang ummul mukminin tersebut, istri Rasulullah itu adalah Ummi Salamah. Pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ummi Salamah, tak kala Rasul tengah berada di dekatmu, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah? Doa apa yang paling sering beliau baca tak kala beliau berada di dekatmu?" Maka Ummu Salamah menjawab, "Doa yang sering dibaca Rasul tak kala ia berada di sisiku, beliau berada di sisiku, di sampingku adalah doa minta istiqomah itu. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Duhai yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati kami ini di dalam mematuhi aturan agamamu. Sebab hati manusia ini berputar-putar, kadang beriman, kadang bereman, kadang beramal soleh, kadang beramal salah, kadang rajin, kadang malas. Kalau terbit rajin awak duluan awak datang kali goreng. Kalau terbit malas awak tak bisa lagi pintu itu ditutup karena awak tegak di dekat pintu. Berat. Makanya Ummi Salamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan tak pernah tinggalkan doa tersebut? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik tersebut. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam mematuhi aturan agama." Maka Rasul menjawab kepada istrinya, "Ya Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah." Ini jangan kita gambarkan bagaimana jarinya Allah, itu tak usah. Ini hanya simbol kekuasaan Allah mutlak. Hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah. Allah bisa saja menunjukinya atau Allah bisa saja menutupinya. Makanya tak kalah mendengarkan riwayat dari Ummi Salamah ini, Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu an langsung berdoa. Doa beliau, doa yang awak biasakan. Kalau awak biasakan doa ini, dibiasakan oleh sahabat Rasul ahli fikih yang sangat terkenal, Mu'az bin Jabal. Berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah Engkau balikkan lagi hati kami setelah Engkau berikan hidayah ke hati kami. Hidayah mana? Hidayah tak kala awak lahir dari orang beriman. Hidayah paling besar. Dah lahir jadi orang beriman, jangan keluar dari keimanan. Kaum muslimin yang berbahagia, para sahabat paling takutlah kalau seandainya dia tidak istiqomah dalam beragama. Sehingga ada seorang laki-laki, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tapi sudah ditahqiq oleh ulama, sudah dipisahkan mana hadis maudhu, mana hasan, mana sahih. Nah, kisah ini kisah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dahulu ada seorang laki-laki hidup di zaman Rasul, namanya Hanzalah. Hanzalah ini orang baik. Hanzalah ini menceritakan, "Kami," kata Hanzalah, "kalau berada di dekat Rasulullah itu, hati kami khusyuk, jiwa kami tunduk, air mata ini paling mudah keluarnya." Itu tanda kelembutan hati gitu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah meninggalkan Rasul, jumpa dengan istri, jumpa dengan anak, kami mulai cinta dunia mulai muncul di hatinya. Khusyuk sebagaimana khusyuk di dekat Rasul hilang. Tawaduk sebagaimana tawaduk di dekat Rasul sirna. Waktu merasakan perasaan yang berbeda tersebut, Hanzalah pun mengatakan kepada dirinya, Hanzalah, kata Hanzalah kepada dirinya,
tawaduknya, air mata ini mudah keluarnya. Ingat tentang kampung akhirat, kebayang indahnya surga, ngerinya neraka kalau dekat Rasul. Tapi begitu kembali ke rumah, lain lagi cerita hati. Lah menengok istri, menengok anak, lupa. Walaupun tetap dalam kondisi orang yang beriman beramal soleh, kondisi hati cuman ini. Gimana aku tak menafik? Maka dalam riwayat lain kata Abu Bakar, kalau begitu hatimu tak jauh beda dengan aku pun kayak gitu ya Rasulullah. Mari kita adukan kepada Rasulullah. Pergilah dua sahabat ini kepada Rasul. Lalu Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Hanzalah ini sudah munafik. Kata Hanzalah, dia tak tuduh orang lain dirinya. Kata Rasul sebagaimana jawaban Abu Bakar, Hanzalah, kau tidak seorang munafik, kau orang baik. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ini tidak seorang munafik? Kalau kami berada di dekatmu, hati kami busuk, jiwa kami tunduk, air mata mudah keluar. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, jumpa istri, tengok anak, suasana hati kami lain, tak seperti di dekatmu. Kata Rasulullah, wahai Hanzalah, kalaulah seandainya engkau tetap mampu mempertahankan, itulah istiqomah, mampu mempertahankan berteguh hati, sebagaimana selalu seperti di sampingku, dimanapun engkau berada, tapi hatimu seperti berada di sampingku, tetap khusyuk, tetap tawaduk, tetap istiqomah, maka di jalan manapun engkau lewati, malaikat akan menyalamimu, akan memberikan selamat semuanya kepadamu, akan mendatangimu di mana engkau tinggal, bahkan akan naik ke atas tempat tidur di mana engkau tidur. Saking senangnya malaikat menengok orang istiqomah. Tapi wahai Hanzalah, kata Rasulullah, hati manusia itu kadang begini, kadang begitu. Wajarnya itu. Nah, begitu juga dengan hati Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka Rasul menyuruh istiqomahlah, berusahalah untuk istiqomah, walaupun kalian tak sanggup betul-betul sampai berlama-lama, sampai betul-betul sempurna, sampai tak bergeming, susah. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu apa itu istiqomah? Istiqomah, kata para ulama, berasal dari kata-kata qoma, yang artinya berdiri. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qoma, siapa yang mendirikan Ramadan malam, itu tarawih. Tarawih yang berdiri, mendirikan malam Ramadan itu melakukan tarawih secara khusus, karena malam-malam lain sama dengan malam Ramadan, yang membedakan adalah tarawih. Siapa yang mendirikan, Allah ampuni. Nah, qoma lalu mendapat tambahan 3 huruf, alif, sin, ta, artinya berusaha sungguh-sungguh. Sama dengan ghafaro, artinya ampunan. Istighfaro, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan. Istiqomah disebut istiqomah karena Allah hanya mampu sebatas usaha untuk mengambil istiqomah. Maka berasal dari kata qoma yang artinya berdiri. Sifat orang berdiri ada 2. Yang pertama lurus. Jadi kalau awak sedang rukuk tak disebut berdiri karena ada bungkuk. Apalagi sedang sujud, takkan disebut berdiri kan? Iya tak? Bapak-bapak sekarang ini kan tak disebut berdiri, sedang duduk ini. Saya ini tak disebut berdiri, sedang duduk. Baru awak disebut berdiri kalau ini berdiri ini. Sifat orang berdiri, 1 lurus. Yang kedua, tidak berpindah-pindah. Di situ dia tegaknya tetap. Maka pendapat Imam Ahmad bin Hambali atau Ibnu Rajab, salah seorang imam mazhab tersebut, mengatakan istiqomah ialah
untuk mencari teori konsep lain selain dari agama kita ada. Aku carilah Tuhan baru, tak ada niatnya. Aku carilah malaikat baru, tak ada. Aku carilah kitab baru, aku carilah cara sholat yang baru. Nah, tak ada. Tapi betul-betul lurus kata Imam Ahmad. Itulah memang yang awak minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang di depanmu, yang pernah melewati jalan awak ini dulu dari awal. Siapa mereka? Para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah sudah duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi lurus. 17 kali sehari semalam. Setan paling tidak suka terhadap orang istiqomahnya. Makanya dia bersumpah di dalam Al-Quran ini, surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17. Ola fabima awaitani la'akudana lahum siratal mustaqim. Kata setan, aku bersumpah dan mereka ini dari jalan yang lurus, sehingga mereka tak istiqomah. Kalau hari ini awak tetap istiqomah berada di jalan yang lurus tersebut, tak ke kanan tak ke kiri, insya Allah keselamatan menempuh sirat yang sesungguhnya dapat. Tak kala Rasul mengatakan menempuh sirat itu tak sebarang. Ada orang bagaikan kilat yang menyambar sampai ke seberang. Seberang itu surga, sebelah ini masyad, di bawah neraka, sampai. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang melangkah, yang banyak itu yang jatuh ke bawah. Mudah-mudahan jangan awak yang jatuh ke bawah, sebab jatuh ke bawah saat itu tak sama dengan jatuh dari rumah ke bawah. Kalau dari rumah ke bawah tak sakit betul. Tapi kalau jatuh dari sirat ke besok ke bawah, 70 tahun melayang-layang saja baru sampai ke dasar neraka. 40 tahun perjalanan terdengar gemuruh neraka. Itulah awak akan dilemparkan ke bawah. Nah, setan itu tahu betul ya, orang yang hari ini istiqomah akan selamat tak besok menempuh sirat sesungguhnya di kampung ini. Wajah dia bersumpah. Kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah diartikan lurus, tak membelok ke kanan, tak membelok ke kiri, tapi tetap pada jalan istiqomah. Itu juga yang dinasihatkan Rasul tak kala datang seorang sahabat. Nama sahabat ini Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Sofyan ini mengatakan, qultu, aku berkata bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, terangkan, jelaskan, paparkan kepadaku tentang Islam ini. Tapi yang dimintanya ini lain. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Sebuah kata-kata pendek tapi mencukup seluruh ajaran agama. Payah itu. Yang tidak aku tanyakan lagi kepada orang lain. Kalau sudah bertanya kepada Rasul ini, dia tak perlu lagi tanya sama orang lain. Jelaskanlah ya Rasulullah sebuah perkataan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Qadiyah menjawabnya dengan kalimat tata bahasa Arab yang disebut dengan jawami al-kalim. Sebuah jawaban, sebuah perkataan singkat tapi
menyekutukannya. Sebab iman awak ini Bapak Ibu yang berbahagia, tidak akan selamanya elok terus. Iman ini kan ada 4 tipenya. Ada orang beriman itu naik terus, tidak ada turun-turun. Pokoknya sekali dia ucapkan iman, naik terus. Kondisi, situasi, zaman, waktu tak menyebabkan iman turun. Iman siapa itu? Oh, dari iman awak, Pak. Iman Ustaz jauh sekali. Iman siapa? Iman para Rasul. Kekayaan tak menyebabkan dia berubah. Beda dengan awak. Kalau sebut mulut awak baca ayat kursi. Allah udah kita lagi. Apa begitu dulu di kursi itu lupa sama ayat, ingin sama kursi. Kurang apa kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam? Tak akan diberikan sebelum dan sesudah Sulaiman diputus. Saking kayanya tak menyebabkan iman turun. Karena kaya mungkin Pak Ustaz, miskin. Nabi Isa dalam madahnya pernah berkata, bila aku berjalan yang menjadi kendaraan kedua kaki, bila aku tidur yang menjadi tempat tidur adalah bumi yang terhampar, selimutku adalah embun-embun malam, langitku adalah langit yang tinggi, maka